Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. You can call me Bi Susan. Oke teman-teman semuanya, kali ini dengan banyaknya request dari teman-teman tentang persiapan untuk tes PPPK, saya akan memberikan PPPK Test Preparation dari Reading Comprehension ya, karena untuk di tes sebelumnya di tahap 1 kebanyakan soal yang muncul adalah tentang Reading Comprehension. Oke. Nah, sebelum mulai nih, teman-teman boleh download dulu soalnya di deskripsi ya, linknya di deskripsi, silakan download dulu soalnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa like and share juga video ini agar manfaatnya bisa tersebar luas. Oke teman-teman, silakan download dulu ya soalnya di link di deskripsi. Nah, setelah di-download nanti ya teman-teman dapat 15 soal dengan 4 teks di dalamnya. Siapkan stopwatch dan atur waktu 15 menit. Nah, silakan kerjakan selama 15 menit. Diharapkan soal itu selesai dan dikerjakan dengan dalam waktu 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena untuk di tes yang sebenarnya itu di teknis kita punya waktu 120 menit untuk mengerjakan 100 soal. Jadi kira-kira satu soalnya itu adalah 1 menit 20 detik. Nah, kita harus berlatih nih karena practice makes perfect ya. Jadi kita harus berlatih mengerjakan soal reading itu 1 menit aja satu soalnya, kurang itu lebih bagus ya. Nah, setelah mengerjakan silakan cek jawabannya dengan melihat video ini. Oke teman-teman, saya anggap semuanya sudah mengerjakan ya, jadi kita langsung aja ke pembahasan ya. Let's get started. Oke teman-teman, nah di teksnya teman-teman bakal menempatkan soal yang seperti ini ya. Nah, sebenarnya ketika mengerjakan soal yang sebenarnya itu soal yang pada waktu tes itu nanti di bawahnya ada pertanyaan. Nah, di sini karena ini pembahasan dan juga banyak teman-teman yang request, Miss terlalu kecepatan penjelasannya ya. Sebenarnya sih Kak, bukan karena kecepatan ini ya, karena memang mengerjakannya itu harus cepat gitu. Karena kita hanya punya waktu 1 menit untuk mengerjakan soalnya. Nah, di sini kita karena pembahasan, jadi let's take it slowly aja ya. Oke. Soalnya di sini kita bahas dulu ini teksnya ya. Nah, ini sih sebenarnya yang pertama teman-teman harus menentukan ini jenis teksnya tuh apa. Nah, sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang berbagai jenis teks ya. Yang terbaru itu tentang discussion text. Nah, ini apakah ini termasuk discussion text, hortatory atau analytical atau bahkan deskriptif atau bahkan naratifnya, semuanya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Silahkan aja cek koleksi video saya ya. Oke, teman-teman, kita lihat nih teksnya. The government has decided to submit the draft of the bill against pornography and the pornographic acts. Oke, jadi di sini di paragraf pertama itu main idenya adalah pemerintah menentukan untuk mengajukan draft ya atau undang-undang tentang bill against pornography. Jadi bill di sini tuh tagihan yang melawan pornografi dan porno aksi. Nah, di sini tuh di paragraf selanjutnya, the bill states that anyone engaging in pornography is punishable by law. This includes public acts such as supposed kissing and people sunbathing in bikini or swimwear. As a consequence, the bill causes controversy. Oke, berarti di paragraf pertama ini menyatakan adanya suatu kontroversi, berarti ada problem yang dibahas di sini ya. Nah, kita lihat ke paragraf kedua. The government argues that the bill is made to protect women's rights. Women have so far been the object of exploitation in mass media, and this only gives more benefits to the owner of the business. Okay. Paragraf ketiga, women activists, on the other hand, argue that the bill will limit women's freedom. They believe the bill will dictate what women should wear and how to dress and behave. If they fail following the rule, they will get penalties between
50 million and 1 billion. Oke. Jadi di paragraf kedua dan ketiga ini agak bertentangan ya, berarti ini termasuk ke dalam jenis teks diskusi. Nah, kenapa? Karena ada argumen-argumen, dua argumen atau dua point of view ya di sini. Oke, kita lihat paragraf terakhir. Nevertheless, I do support the bill against pornography and pornographic acts. I believe that the bill can decrease the rampant pornography shown or written in mass media that gives bad effects on young generation. Oke, jadi di paragraf akhir ini penulis setuju tentang adanya bill against pornography. Oke ya. Next kita lihat ke soal. Nah, untuk ketika nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal secara langsung fokus aja ke pertanyaannya ya. Jangan seperti tadi membahas satu-satu gitu ya. Nah, langsung aja ke fokus pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Oke. Karena kita tadi udah bahas sebelumnya, jadi kita tahu bahwa ini adalah text discussion. Nah, text discussion itu tujuannya adalah untuk apa? Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, nah kalau untuk to persuade itu bukan discussion ya, itu termasuk kepada analytical. Oke. To describe itu describing text, to present to point of view, to explain, to inform. Yang benar adalah to present point of view about the bill against pornography. Okay. Next, why did women activists object the bill? Oke, berarti kenapa sih si ini aktivis woman itu tidak setuju terhadap billnya? Nah, di sini ya di paragraf ketiga itu the bill will limit women's freedom. Oke, berarti di sini apa? Yang ada freedomnya? Ini ada kata freedomnya. Oke, kita baca ya. Because the freedom of woman will be limited. Oke, nah itu adalah jawaban yang benar. Nah, tipsnya adalah, nah di sini kalau woman activities langsung cari aja yang ada woman activitiesnya, lalu baca, dan di sini ada jawabannya, lalu cek lagi di jawabannya ada nggak kata kunci yang relate kepada teksnya gitu. Oke, next. Number 3, what is the first paragraph called? Nah, apa sih kalau di discussion text itu namanya? Apakah kalau argumen itu enggak ya? Kalau argumen itu di paragraf kedua, ketiga. Preview enggak, conclusion di akhir. Antara A atau B ya, isu atau orientation. Yang benar yang mana nih? Yang benar adalah isu ya. Kenapa? Karena masalah. Kalau orientation itu lebih kepada teks-teks yang entertainment seperti naratif, deskriptif atau recount. Nah, itu termasuknya orientation gitu ya. Kalau ini adalah isu ya, karena ada masalah gitu yang diperbincangkan. Oke, number 4, I believe that the bill can decrease the rampant pornography. Oke, rampant, the synonym of the underlined word is, yang di sini kita cari yang kata yang samanya ya, yang relate kepada, yang cocok terhadap kalimat ini. Oke, rampant nih. Misalkan kita nggak tahu nih arti rampant itu apa, nah kita masukin aja satu-satu. Nah, biasanya ini kata dangerous ini udah biasa ya, ini artinya berbahaya, irritating iritasi, circulating pergolakan atau perputaran, uncontrolled, nah view. Oke, nah di sini yang mana sih yang kira-kira cocok? Di sini kita baca aja kalimatnya lagi. I believe that the bill can decrease the bla 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 pornography. Nah, kira-kira apa nih pornografi? Apa bahaya pornografi, irritating pornografi, circulating, uncontrolled, atau view? Kalau uncontrolled enggak ya, view enggak karena ini sedikit. Oke, yang benar adalah yang mana coba? Irritating pornografi enggak ya, dangerous pornografi bisa, cuman kalau dangerous itu lebih kepada hal-hal yang berbahaya secara langsung gitu. Misalkan jatuh gitu, itu danger, atau misalkan tempat yang curam itu danger. Oke, ini enggak ya, berarti antara uncontrolled atau circulating nih yang kira-kira ini. Nah, rampant itu apa ya? Rampant itu tadi tidak terkontrol gitu ya. Berarti yang benar adalah bukan uncontrol tapi bukan tidak terkontrol. Maksudnya itu rampant itu secara luas gitu ya, mass gitu. Nah, yang benar adalah circulating. Jadi di sini tuh
the rampant pornography itu adalah perputaran gitu ya, perputaran dari si pornografi ini. Kalau uncontrol itu lebih kepada tidak terkontrol gitu. Tadi sini tuh bukan untuk kontrol si Bill ini, tapi karena banyaknya pornografi yang ada di dunia ini, nah butuhnya itu karena circulatingnya gitu. Jadi perputaran pornografinya itu jadi bisa diredam gitu ya. Oke, next number selanjutnya. Ada teks yang kedua ya. Jadi untuk number 5 kita langsung aja ke soalnya. The two students are discussing. Nah, di sini tuh tentang apa ya katanya berdiskusinya. The two students were discussing of the school new rules. Apakah di sini ada new rules? Enggak ya, enggak dibahas rules. Oke. That all students must wear a cap and a tie. Oke, berarti kalau ada yang wear berarti tentang apa? Facilities, uniform, family, handbook, atau friend. Yang mana adalah uniform. Nah gitu ya, itu tips cara mengerjakannya. Oke, next number 6. The boy said that he agreed with the new rule in his school. Which statement show his agreement? Oke, sebenarnya itu nggak usah lihat ini, kita bisa lihat aja di sini itu kalimatnya. Berarti yang menyatakan dia setuju, berarti kalimatnya itu harus positif ya. He was not annoyed, bisa. He didn't like wearing cap, enggak. He would not be obey the rule, enggak. He didn't mind wearing a cap and tie, bisa. He didn't care about the rule, enggak ya. Jadi yang mana nih? Yang ini kan kalimatnya positif nih, bukan betul sih ini kalimat positif. Apa artinya tuh positif katanya, ia tidak terganggu gitu. Yang ini dia tidak keberatan memakai cap and tie. Oke, berarti kita harus lihat nih karena ada dua hal yang hampir ini ya. Nah, the boy said that he didn't mind. Oke, berarti udah jelas ya, ada kata didn't mind if it the new rules because wearing a cap and a tie will make the students look great and like real educated person. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, next number. Oke, di sini udah ada jawabannya nih. The boy believed that all students would follow the new rule. Oke, lihatnya dari mana nih? Kita lihat ya. Nah, di sini berarti the first student gave reason, cari yang boy all the student would. Nah, di sini the second side that it was previous student will probably they would surely should anyway. Nah, oke. Ya, jadi di sini tuh follow the new rule. Kenapa nggak have aspire studi? Karena bukan tentang ini sih, bukan tentang studi, bukan tentang masalah, bukan tentang kenyamanan, bukan tentang lingkungan. Oke. Next, one of the annoyance ya. Annoyance itu yang mana? The underlined word has lost meaning to ya, annoyance. Oke, lebih kepada annoy itu kan terganggu kesenangan ya. Nah, berarti di displeasure. Oke, next. The communicative purpose of the text is. Nah, communicative purpose itu sama dengan tadi. Apa the purpose of the text ya? Di sini tentang apa nih? To analyze, to describe, to persuade, to explain. Yang benar adalah to present information and opinion about more than one side of an issue. Jadi karena ada dua side tentang isu ini ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, next. Television. Oke, tentang televisi. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what kind of the text above? Oke, berarti kita harus lihat nih ini tentang apa nih. Kita bisa mengsortir dulu nih, apakah ini report? Bukan. Kenapa? Kalau report itu harus she said gitu ya. Nah, news item bukan. Kalau news item harus ada tanggal ya. Oke, ini antara naratif sepertinya nggak ada cerita ya, biasanya ada tokoh atau karakter. Antara deskriptif dan discussion. Oke, kita lihat televisi has certain change our life. Today most people prefer watching TV on going to cinema. Without it, nobody would have paid much attention to national or international historical, political, sport, etc. events. Even
television proved that pictures of suffering can move a nation to pity. Besides, many things can be learned from TV. Oke, ini karena bukan deskriptif ya. Kalau deskriptif itu televisi is made from, nah gitu ya. Nah, yang benar adalah discussion. Oke, gitu aja. Next, what does paragraph 2 tell us about TV? TV ya, TV. Paragraph 2 di sini, are there any advantages of TV? Many parents admitted that they found difficulties to stop their children bad habit. For example, oke, berarti ini kalimatnya tuh nggak mau tentang TV, bukan apa ya namanya, bukan nggak mau, nggak setuju gitu. Karena di sini tuh family itu katanya, parents itu katanya susah untuk menghilangkan bad habits anaknya gitu ya. Jadi yang mana nih? Nah, the difficulty of student in stopping student, apakah benar the difficulty of program children and the student? This contrary producer people who work TV, the different point of view between. Oke, yang benar adalah disadvantage of TV program to children and student. Oke, jadi di sini tuh apa namanya tuh jadi kerugiannya gitu dari TV ya. Nah, next, number 12. On the other hand, they honestly admit that programs bla bla bla. Nah, they itu siapa nih di sini? Nah, di sini ya. Oke, kalau misalkan untuk melihat seperti ini kan pronoun ya. Berarti lihat kalimat sebelumnya. They are very sure that there are a lot of benefits of TV viewer, especially children or students. On the other hand, they honestly admit that TV program can endanger children's mental. They regret because parents sometimes don't have much time to watch TV together with their children. They suggest parents to have more discussion with their children on any programs they have seen. Nah, they itu siapa sih di sini kira-kira? TV programs, TV producer, TV benefit. Yang benar adalah TV producer. Jadi kenapa TV producer ini yang paling yang paling benar? Karena TV programs itu kan noun, tapi nggak mungkin noun itu they gitu ya. Yang benar ini adalah orang ya. Kalau children nggak, kalau many parents jelas. Many parents adalah sasarannya atau objeknya gitu, yang dijelaskan mengapa TV itu ada manfaatnya gitu. Oke, berarti dari di sini adalah TV producer ya. Next. Ini pertanyaannya teksnya ya agak panjang. Nah, harus terbiasa mendapatkan teks-teks yang panjang-panjang gini, karena di tahap 1 itu teksnya semuanya alhamdulillah panjang-panjang ya. Oke, kita lihat langsung ke pertanyaannya. What does the text discuss about? Berarti kita harus tahu nih, ini tuh tentang bahas apa. Kita baca sedikit aja. Family, disagreement, reason, different, birth control, the religious group. Oke, berarti kita lihat teksnya lagi nih. Most people agree that some form of family limitation or spacing is desirable for the good of the family and society. But individuals and groups, especially religious groups, differ sharply on the methods of birth control that they consider moral and acceptable. Oke, berarti ini tentang birth control ya, tapi lebih kepada apa nih? Couples that practice birth control. Oke, berarti kita kontrol ya, maaf. Oke, di sini teksnya tentang apa nih? Bukan. Yang benar adalah tentang two different opinion. Oke, karena apa ya? Tidak hanya ini aja, karena ada yang agree dan ada yang agree. Kita lihat aja nih di sini. Nah, even though birth control has gained in acceptance, berarti ada yang agree, ada yang agree, ada yang disagree ya. Berarti yang ini yang benar adalah two different point of view, two different opinion on birth control. Okay, next, number 14. Which of the following reason do not support birth control? Nah, kenapa nih alasannya itu yang enggak support terhadap birth control? Birth control itu pil KB ya. To limit the size of family, bisa. To space the children birth, bisa. To avoid high family budget,
apakah dijelaskan di sini? Kita baca aja. Tapi sebenarnya gini, kalau misalkan untuk meminimalisir waktu yang kita gunakan, kalau misalkan kita punya pengetahuan sebelumnya, ini kan tentang birth control ya. Nah, berarti kan insya Allah lah tahu gitu tentang kalau misalkan kegunaan pil KB. Nah, di sini tuh berarti yang do not support, berarti yang nggak relate, berarti ini nggak setuju adanya pil KB tuh. Apa alasan-alasannya tuh kenapa? Ya. Nah, biasanya tuh untuk limited family benar, karena kan mau membatasi jumlah keluarga gitu ya. Untuk jarak benar. Nah, ini belum tentu nih. To avoid a risk healthy pregnancy bisa jadi to share much attention with the children bisa jadi gitu ya. Jadi yang paling benar itu yang C gitu ya. Nah, tapi kita lihat aja dulu ke teksnya. Tentang ini ya, tentang si birth control ini. Maaf. Kita ke teksnya nih di sini nih. Nah, some people, yang tadi mana yang ini ya. Nah di sini nih. Nah, limit, limit. Limit ada di sini dijelaskan, limit or space. Lalu each attention, good. Hold reason, berarti yang benar tadi udah ya. Nah, nah berarti yang benar adalah yang ini. Kenapa? Karena tidak dijelaskan di teksnya ya. To avoid high family budget gitu. Next, terakhir nih, some women should prevent pregnancy because of bla 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 reason. Nah, di sini sebenarnya kita ke teksnya juga kita nggak harus. Kenapa? Karena kita lihat aja di sini kalimatnya ya, should prevent, berarti di sini tuh harus mencegah terjadinya kehamilan. Karena kira-kira alasannya apa? Karena alasan apa gitu ya. Apakah karena alasan yang tidak bisa diterima? Enggak mungkin ya. Art immoral ya, enggak ya. Artificial, limited, atau hot. Nah, yang paling relate itu, yang paling benar itu adalah hot reason. Jadi ada beberapa sih perempuan yang harus menunda dulu kehamilan karena masalah kesehatannya gitu. Nah, itu sih teks-teks dari saya dan soal-soal dari saya untuk latihan pertama bagi kita yang mau mengikuti tes PPPK. Tetap semangat. Tahap 2 harus passing grade. Bagi teman-teman yang udah lulus passing grade tapi tidak dapat formasi, insya Allah karena di akhir nanti akan ada optimalisasi formasi. Yang penting PG aja dulu, passing grade aja dulu. Teman-teman tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika masih ada salah atau kurang-kurang dalam penjelasan saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.